Hai, it's me Nui. Kalau kalian baru di sini, nice to meet you. Welcome to my channel. Video kali ini adalah pelunasan akhir gue untuk buat package of my LPDP journey. Jadi udah ada first, second, and third episode yang bahas tentang LPDP, apa itu beasiswa LPDP, terus jenis-jenisnya ada apa aja, kriterianya, dan lain-lain. Kalau kalian belum nonton, silahkan klik link di description box atau juga klik link di atas. Gue berharap video ini bermanfaat dan bisa menginspirasi kita semua. Kalau gue bisa menaklukkan beasiswa LPDP, kalian juga pasti bisa. Well, tanpa berlama-lama, langsung aja kita bahas tentang wawancara LPDP dan unboxing semua dokumen yang gue bawa ketika wawancara. Wawancara LPDP adalah seleksi terakhir untuk dapat beasiswa LPDP. Beda dengan beasiswa lainnya, di LPDP sendiri nanti bakalan ada 2 kali wawancara. Jadi kita sebutnya wawancara 1 dan wawancara 2. Di wawancara 1, teman-teman akan ketemu 3 pewawancara, itu dari LPDP, psikolog, dan akademisi. Dari LPDP sendiri bakalan fokus nanyain kita ketiga hal. Ini yang gue tangkep ketika wawancara di tahun lalu. Mereka bakal nanya apa sih yang udah kita lakuin di masa lalu, terus sekarang aktivitas kita apa, dan juga kontribusi kita ke depan setelah dapet beasiswa LPDP. Nah, di masa lalu tuh misalnya kita ditanya, kita pernah ngapain aja sih buat project sosial apa, atau kita punya achievement atau prestasi apa di masa lalu. Sekarang itu bakalan ditanyain, sekarang aktivitasnya apa, dan yang terpenting ke depannya kalian mau buat kontribusi apa dengan ilmu yang udah kalian dapat dari beasiswa LPDP ini. Nah, misalnya kita mau buat rumah singgah atau rumah belajar, rumah baca, dan lain sebagainya. Terus untuk yang kedua itu dari psikolog. Jadi dari psikolog sendiri bakalan menilai kepribadian kita dan semua jawaban yang keluar dari mulut kita, apakah itu terlihat suatu kebohongan atau memang benar-benar natural terjadi di dalam kehidupan kita. Kan namanya psikolog ya, mereka bisa menilai apakah kita itu jujur atau enggak. Dan mereka juga kadang nanya seputar keluarga kita. Dari akademisi, nggak jauh-jauh bakalan nanyain seputar rencana studi. Jadi bakal ditanya, kenapa sih pilih kampus A? Terus kenapa jurusannya harus ini? Dan yang paling penting, apa sih impact-nya untuk Indonesia ketika kita selesai mempelajari studi ini? Nggak menutup kemungkinan bakalan ditanyain juga tentang metodologi dari research-nya. Karena beberapa teman cerita, ya ada juga yang ditanyain sampai mendalam seputar research ke depannya. Bahkan gue waktu itu juga ditanya mata kuliah apa aja sih yang nanti yang bakalan kamu ambil ke depannya. Beruntungnya di situ waktu itu gue udah bawa satu bandel yang memang isinya semua tentang MEDST, karena kebetulan ke depan gue akan ambil Master of Educational Studies di Queensland. Jadi benar-benar udah gue siapin, jadi gue benar-benar bisa menunjukkan ini loh pak mata kuliah yang mau saya pelajari nanti ke depannya. Jadi kayak nggak ngawang-ngawang, dan kita tuh benar-benar udah prepare dan nggak kelihatan nggak asal-asalan ketika memilih studi itu. Wawancara kedua ini seputar wawasan kebangsaan dan nasionalisme. Jadi nanti ada 1 pewawancara, ada yang bilang itu dari BIN, Badan Intelijen Negara, ada yang bilang juga polisi ataupun dosen. Intinya adalah mereka orang-orang yang berkapasitas di bidang kebangsaan dan nasionalisme. Jadi nanti kita bakal ditanyain entah itu seputar radikalisme, ada juga yang ditanya undang-undang, Pancasila. Gua sendiri tahun kemarin itu ditanyain tentang BPJS, tentang kenaikan iuran BPJS, karena kebetulan waktu itu isunya lagi hangat-hangatnya tentang BPJS. Atau ada juga teman-teman yang ditanya tentang feminisme, OPM, ada juga waktu itu bercadar dan lain sebagainya. Intinya benar-benar menguji nasionalisme dan kebangsaan kita. Good newsnya, tahun lalu itu ada teman-teman yang baik banget, jadi mereka itu ngumpulin semua pertanyaan-pertanyaan yang biasanya muncul di wawancara. Jadi ada satu file PDF gitu, dan itu di-share untuk latihan teman-teman di rumah untuk ngadepin wawancara. Nah, itu wawancara 1 ataupun wawancara 2. Gitu juga ketika benar-benar hari H pelaksanaan, banyak banget yang sharing, oh hari ini gue ditanyain tentang ini nih, tentang ini. Jadi kayak kita bisa prepare. Bahkan waktu itu ada pembagian, ada yang cari materi tentang ini ya, materi tentang ini, jadi kayak tukar pemikiran. Bahkan waktu itu ada Discord juga kayak saling mewawancarai gitu, tukeran sama teman-temannya untuk latihan wawancara itu. Lanjut ke pengalaman pribadi gue di wawancara LPDP. Khususnya persiapan apa aja sih yang gue lakuin untuk bisa naklukin wawancara beasiswa LPDP itu sendiri. Nah, yang pertama adalah ngumpulin soal yang mungkin keluar ketika di wawancara nanti.
Jadi karena tadi emang udah banyak filenya, jadi gue print filenya, dan karena gue tipe orang yang suka nulis, gue coba nulis dulu kira-kira kalau jawabannya gini gimana ya. Terus setelah itu baru gue bener-bener kayak latihan ngomong. Jadi di situ sebenarnya bukan buat ngafal, bukan. Jadi harapannya teman-teman jangan menghafal jawaban. Jadi ketika wawancara lebih natural aja, jawab sejujurnya gitu ya. Tapi untuk latihan supaya ketika nanti wawancara udah nggak nervous lagi ketika ngomong, kayak udah terbiasa ketika dikasih pertanyaan ngomong gitu. Jadi bukan buat ngafal sih sebenarnya. Tips yang kedua, praktek wawancara. Kalian bisa minta tolong sahabat kalian, keluarga, atau bahkan teman-teman yang memang lagi berjuang di wawancara LPDP. Jadi kayak bisa saling gantian untuk ngewawancarain. Jadi kalian benar-benar menciptakan atmosfer lagi diwawancarain. Jadi ketika hari H, kalian udah yang biasa aja ketika ditanyain orang lain ya, walaupun tetap ada bedanya gitu ya. Tapi kan setidaknya kalian udah terbiasa untuk memberikan jawaban ketika ditanya sama orang lain. Tips yang ketiga, menyiapkan dokumen yang harus dibawa ketika wawancara. Nah ini penting banget, jangan sampai kita ketinggalan satu berkas aja untuk verifikasi. Karena kalau kita nggak lolos verifikasi, berarti kita nggak bisa ikutan wawancara. Selain itu juga teman-teman bisa nyiapin kayak bukti-bukti pendukung lainnya. Kalau misalnya kalian punya banyak piagam, kalian bisa buat mapnya sendiri. Misalnya kalian tadi mau bawa kayak gue misalnya bukti-bukti mata kuliah, terus apa aja yang berkaitan dengan studi kalian bisa buat mapnya sendiri. Nah setelah ini gue bakalan kasih contoh berkas-berkas apa aja yang gue bawa ketika wawancara. Jadi ini adalah berkas-berkas yang gue bawa ketika wawancara beasiswa LPDP. Jadi gue bawa 4 bandel ini, sengaja gue pisahin biar lebih gampang. Nah di sini gue bakalan mulai buka dari berkas Verdok apa aja yang gue bawa. Jadi waktu itu gue sengaja bawa kode QR juga biar lebih gampang untuk verifikasi. Tapi bagi pakai handphone juga bisa. Terus nanti juga ada berkas checklist gitu, ini tanda kalau kita lulus verifikasi berkas. Ini juga ada surat pernyataan waktu kita upload pertama kali daftar. Terus ada surat kita bebas narkoba. Terus ini TBC, memang kayak burs gitu kalau surat bebas TBC, karena kalau mau keluar negeri harus ada surat keterangan bebas TBC. Terus ini surat keterangan kalau gue sehat, alhamdulillah sehat. Terus ini adalah proposal studi gue. Terus yang paling terakhir kalau nggak salah rencana studi, ya benar, ini ada kayak daftar mata kuliahnya gitu. Jadi rencana studi itu kurang lebih kayak gini, 2 lembar. Nah ini adalah IELTS karena diminta juga, karena nanti bakalan dicek keaslian dari IELTS kita. Tolong jangan dilihat, skornya cuma 6 ya. Hubungan sama studi gua, jadi sengaja banget gua kumpulin biar lebih gampang kalau ditanya bukti pendukungnya. Jadi di sini ada kayak program rules dari MEDST-nya. Jadi benar-benar gue siapin, mereka tuh nyediain course apa aja. Ini juga ada biayanya. Ini 30.304 US dollar gitu ya. Kalau diinin setahun kurang lebih kayaknya sekitar 600 lebih juta gitu ya. Jadi nggak usah dibayangin duitnya segimana, gue juga gak ngerti. Ini ada detail dari kampus. Nah ini adalah mata kuliah yang gue bilang tadi. Jadi gue bener-bener ngeprint semua mata kuliahnya. Ini bener-bener kayak jelas banget di kampusnya, fakultinya apa nanti, terus bahkan nama dosennya juga ada. Mana ya, gue agak lupa, udah lama banget gak buka ini. Ada unitnya juga tuh. Nih ada nama dosennya, kayak misalnya Profesor Jason Lodge. Jadi kayak udah jelas banget setiap makul tuh ada semester berapa. Ini benar-benar gue print semua makul-makul yang dibutuhin. Jadi waktu itu gue tunjukin bener-bener ke interviewernya kalau gue udah prepare banget walaupun gue belum dapat lawa. Jadi kayak biar gak kelihatan terlalu ngasal. Nah yang ini gue bahkan sampai udah download booklet booklet UQ ketika kita sampai di UQ nanti. Terus di sini dari sekolahnya juga udah gue download, ini sebenarnya tebel. Nah di sini juga gue ngelampirin foto-foto kegiatan gue dari zaman SMA, foto keluarga seperti ditanya gitu kan. Nah, pokoknya ini foto-foto kegiatan gue yang nggak penting sih, nggak ada yang penting bahkan kayaknya ya. Yang penting pokoknya gue print gitu. Jadi kalau ditanya gue bisa jawab gitu. Nah ini foto-foto kegiatan gitu. Ke selanjutnya ini daftar piagam. Jadi di sini gue sengaja membuat daftarnya dulu supaya lebih gampang
Ya, jadi di sini gue buat daftar piagam dan sertifikat yang gue dapat ketika SMA. Jadi di sini kurang lebih satu gini full ya, ngisi semua sih insya Allah gitu ya. Ini bukan buat sombong, tapi kayak buat motivasi ke teman-teman. Dari zaman SMA gue tuh hobi banget kalau disuruh ngumpulin piagam. Ini sebenarnya nggak penting, paling juga banyak kayak piagam-piagam peserta. Nah lanjut ini ke piagam waktu gue S1 sampai dengan sekarang gitu ya, S1 sampai dengan jadi guru. Di sini gue buat daftarnya. Di sini nggak cuma daftar piagam, tapi juga ada kayak penghargaan-penghargaan gitu. Jadi ya gue kumpulin semuanya. Jadi ini ya kurang lebih full satu gini. Jadi ketika gue ditanya, gue bisa menjelaskannya, agak berantakan, mohon maaf gitu. Jadi semuanya gue buat di berkas terpisah supaya lebih rapih ketika ditanyain sama pewawancara. Sebenarnya kayak foto kegiatan, kalau misalnya kalian punya project sosial, terus sertifikat ataupun jurnal, kalau kalian pernah nerbitin jurnal, itu nggak harus dibawa, tapi alangkah baiknya kalau itu bisa kalian bawa, karena itu bisa jadi penguat ataupun bukti kalau kalian tuh nggak bohong dengan apa yang kalian sampaikan. Karena bisa aja tiba-tiba interviewer itu minta kita untuk menunjukin buktinya. Ini pengalaman gue pribadi tahun lalu. Kalau untuk yang mata kuliah yang gue bilang tadi, gue bisa nunjukin buktinya karena memang benar-benar gue print dan gue bawa, karena gue udah ada kebayang sih, oh mungkin bakalan ditanya tentang ini. Nah tapi ada satu hal yang gue nggak bisa menunjukkan buktinya, bahkan ini nggak pernah terbayang ketika gue latihan wawancara di rumah. Jadi waktu itu salah satu interviewer nanya, usaha apa aja sih yang udah gue lakuin untuk bisa dapetin beasiswa LPDP ini. Nah disitu gue jawab, salah satu usaha yang gue lakuin adalah ngerjain soal SBK hampir setiap malam, karena memang gue lemah banget di bagian SBK, soal seleksi berbasis komputer atau seleksi kedua dari beasiswa LPDP. Itu juga gue ngajakin murid-murid gue scoring karena mereka udah mau lanjut ke perguruan tinggi. Jadi sekalian biar gue kayak punya semangat untuk bisa dapetin beasiswa LPDP ini. Nah yang unpredictable banget, dia tiba-tiba minta bukti atau nanyain mana buku latihan yang kamu pakai setiap malam. Ya di situ gue nggak pernah kepikiran bakalan ditanyain atau diminta bukti dari soal-soal yang udah gue kerjain. Jadi ya gue jawab jujur aja kalau gue nggak bawa. Sebenarnya benar-benar ada bukunya, nanti bakalan gue tunjukin juga buku latihan atau buku yang udah gue coret-coret gitu. H-1 sebelum wawancara, gue cek lokasi dulu, make sure bahwa di hari H gue nggak salah tempat. Kebetulan gue seleksinya di Jakarta karena memang di Lampung gak ada, jadi yang paling dekat dengan Lampung adalah Jakarta, jadi gue ambil di Jakarta. Waktu itu di Titan Center, itu di Bintaro, jadi gak jauh dari kampus STAN. Untuk tempat lokasi wawancara sendiri itu sama seperti ketika kalian seleksi berbasis komputer, jadi tempat yang kalian pilih SBK yaitu juga tempat kalian nanti seleksi wawancara. Kalau misalnya kayak Surabaya, Semarang, Makassar, terus Medan, kota-kota besar itu biasanya ada ada tempat untuk seleksi wawancaranya. Kebetulan karena gue di Lampung, karena mungkin juga peminat dari Lampung itu belum terlalu banyak, makanya harus ke Jakarta yang paling dekat. Di H-3 atau H-5 gitu ya, gue agak lupa, nanti ada reminder dari LPDP lewat email biasanya tentang kita seleksinya hari apa, jam berapa, apa aja yang harus dibawa, pakai baju apa, pokoknya benar-benar udah lengkap. Jadi nggak usah takut ketinggalan informasi. Yang harus kalian lakuin adalah rajin-rajin cek email supaya nggak ketinggalan informasi. Biasanya juga teman-teman di grup saling ngingetin kok, coba dibuka, udah ada pengumuman untuk seleksi wawancara. Jadi yang penting kalian buka email dan ikut grup sih kalau saran dari gua. Untuk gua sendiri tahun kemarin itu dapet jadwal verifikasi kurang lebih jam 10, terus wawancara 1:30 dan wawancara 2 kalau nggak salah 3:30 harusnya di jadwal. Tapi gua sengaja datang H-1 jam sebelum jadwal verifikasi berkas. Nah ketika sampai sana ternyata memang nggak ngantri dan udah boleh dipersilakan. Jadi kalau kita udah sampai sana walaupun belum sampai jam verifikasi berkas dan emang gak ngantri, kita nanti langsung dipanggil aja. Jadi kayak nanti kita lihat mana yang kosong, kita minta verifikasi berkas. Setelah itu kalau kita udah lolos verifikasi berkas, kita tinggal nunggu aja jadwal kita untuk wawancara. Nah kebetulan waktu itu gue memang dapet jadwalnya kan siang ya, jarak dari verifikasi ke wawancara lumayan jauh, harusnya kan 1:30. Jadi ya udah gue nunggu aja karena males juga bolak-balik, dan mau bolak-balik kemana juga karena semua barang udah gue kemasin dari penginapan. Jadi gue nunggu sampai jam 1 dan ternyata belum sampai 1:30, masih jam 1 gue udah dipanggil untuk wawancara 1. Ya udah gue masuk aja. Nah kebetulan waktu itu gue dapat nomor meja 13, nomor 13.
Jadi waktu itu ada mas-mas masih muda, gue rasa itu dari LPDP, terus di tengah-tengah ada ibu-ibu masih muda, dan juga yang paling kanan itu ada bapak-bapak kayaknya akademisi yang berkaitan sama pendidikan, karena memang gue kan fokusnya di pendidikan. Jadi gue lupa sih sebenarnya berapa lama gue di wawancara, tapi kayaknya kalau 30 menitan ada, mungkin karena jawaban-jawaban gue kurang memuaskan kali ya. Nah ya udah, akhirnya udah selesai. Jadi sekitar jam berapa ya, 1:30 atau jam 2 kurang gitu gue baru keluar. Nah setelah itu gue nunggu aja di luar karena gue nunggu jadwal wawancara 2. Nah kebetulan gue sendiri itu dapet jadwal yang berurutan, jadi nggak semua orang tuh dapet jadwal yang berurutan. Jadi ada yang dapetnya wawancara 2 duluan, ada baru wawancara 1. Nah itu nggak masalah sih sebenarnya, karena memang yang penting adalah udah verifikasi. Nah lanjut, gue waktu itu wawancara 2 di jam 2 pas, gue ingat banget di jam 2 pas gue dipanggil untuk wawancara 2. Nah di wawancara 2 ini gue ngerasa bener-bener kayak ada keajaiban gitu, kayak dikasih kebaikan gitu. Jadi dari jauh tuh nomor 13 udah gue lihat ada ibu-ibu, dari jauh tuh udah senyum, udah ngeliatin. Jadi kayak gue pribadi kayak langsung tenang gitu, oh wawancaranya kayaknya baik. Dan bener aja, jadi gue dipersilakan duduk. Ibunya lembut banget, jadi kayak gue ngerasa beliau tuh kayak sosok keibuan banget gitu. Jadi kayak, dan pendengar yang baik, bahkan di awal-awal wawancara kayak masih bisa ngebercandain, jadi gue masih sempat ketawa di wawancara kedua. Jadi kayak bener aja, jadi yang nolong gue itu di wawancara kedua. Jadi kayak ibunya tuh nggak pernah motong jawaban gue atau kayak ngebuat gue tertekan dengan jawaban yang keluar, tapi malah kayak memberikan gue peluang untuk terus ngejawab pertanyaan-pertanyaan beliau gitu. Jadi pengalaman pribadi gue, nilai wawancara gue itu bener-bener kecil, nggak besar kayak teman-teman yang lain, ada yang 800, bahkan ada yang perfect 1000 gitu ya. Jadi untuk nilai wawancara sendiri itu perfectnya 1000 sebenarnya. Nah sedangkan nilai gue itu cuma 678. Jadi gini teman-teman, nilai kita itu kan wawancara ada 2 ya, jadi yang ngasih nilai kita itu di wawancara 1. Nah di wawancara 1 nilai gue itu cuma 678. Nah kalau untuk afirmasi sih itu udah lolos, karena untuk afirmasi nilainya itu minimum 600, jadi gue udah lolos ya, lewat 78 doang gitu. Nah yang memperkuat gue adalah di wawancara 2 gue diloloskan. Nah kalau di wawancara 2 itu nggak ada nilai, tapi dia berhak memberikan keputusan kita itu direkomendasikan atau tidak direkomendasikan. Ada pengalaman teman-teman yang nilai wawancara 1-nya gede, ada yang 800, ada yang 900, tapi nggak lolos. Kenapa? Karena mereka tidak direkomendasikan oleh pewawancara 2. Jadi kalian benar-benar harus menjaga entah itu di wawancara 1 ataupun wawancara 2, khususnya di wawancara 2 jangan sampai kalian tidak direkomendasikan, karena walaupun nilai kalian besar, kalian nggak bisa lolos di beasiswa LPDP. Oh ya, ada satu yang lupa gue ceritain. Jadi wawancaranya sendiri waktu itu karena tujuan gue luar negeri, jadi 75%-nya berbahasa Inggris. Tapi ini tiap orang dan tiap pewawancara beda-beda. Jadi waktu itu yang pakai bahasa Indonesia cuman ibu-ibu dari psikolog yang nanya pakai bahasa Indonesia. Yang dari LPDP sama dari akademisi itu nanya gue full pakai bahasa Inggris, nggak ada bahasa Indonesia. Tapi ada juga kok teman-teman yang lain yang tujuannya dalam negeri tapi ditanyain 80%-nya bahasa Inggris. Ada juga yang 100% bahasa Inggris. Jadi itu depend on pewawancaranya juga. Jadi nggak usah berkecil hati kalau memang kalian nggak bisa menjawab dengan bahasa Inggris, kalian bisa izin kok jawab dengan bahasa Indonesia. Ada satu part yang gue susah banget ngejelasin itu dan gue minta izin untuk berbahasa Indonesia. Nggak masalah, yang penting yang penting kalian tetap bisa menyampaikan apa yang kalian maksud. Tapi kalau ditanya bahasa Inggris, ya alangkah baiknya kalian bisa jawab juga dengan bahasa Inggris. Tips dari gue ketika kalian udah duduk di depan interviewer, jangan sampai kalian duduknya nyender, usahain kalian duduk tegak dan benar-benar kelihatan siap untuk menjawab pertanyaan. Terus yang kedua, kalian harus jaga eye contact, jadi kayak jaga kontak mata dengan pewawancara. Jadi kalau lagi ditanya sama ibu yang tengah, silahkan kalian kayak ngelihat fokus ke ibu yang tengah. Jadi kalau misalnya kalian lagi diminta penjelasan untuk semua pewawancara, ya kalian bisa menyeimbangkan untuk melihat semua pewawancara. Jadi jangan sampai nunduk, itu parah banget.
Dan terus jangan kelihatan terlalu menggebu-gebu, apalagi sampai motong pembicaraan pewawancara. Sempat juga ada teman yang curhat, jadi waktu wawancara bahkan dia tuh nilai TOEFL-nya gede, udah dapat NOA, dia bisa ngejawab semua pertanyaan, tapi dia cerita dia di wawancara itu ngejawab terlalu menggebu-gebu atau kayak gimana ya, mungkin kayak terlalu terlihat ambisius, jadi kayak pewawancaranya jadi gak suka. Itu juga gak bagus juga. Jadi kayak tetap jawab dengan relax, jujur, apa adanya, yang itu jangan sampai ngebuat si pewawancara itu gak suka sama kita. Satu hal yang pengen gue ingetin ke teman-teman, persiapin banget jawaban untuk pertanyaan kenapa kalian milihnya kampus A. Karena nanti bakalan ditanyain, kenapa nggak kampus B aja? Kayaknya kampus B peringkatnya lebih tinggi atau lebih bagus fasilitasnya. Nah, kalian benar-benar harus punya jawaban yang bisa meyakinkan interviewer. Saran juga dari gue, jangan pilih kampus cuma berdasarkan rankingnya. Bener sih, ranking itu penting ya, ranking universitas. Tapi yang paling penting adalah kampus yang kalian tuju itu benar-benar memenuhi apa yang kalian butuhkan. Kayak misalnya mata kuliahnya di kampus itu memang sesuai dengan apa yang kalian cari, atau fasilitasnya benar-benar sesuai dengan apa yang kalian butuhkan ketika nanti kuliah. Jadi jangan cuma lihat dari rankingnya aja. Jadi dari sekarang kalian gali kenapa sih kalian milih kampus itu, dan juga kenapa kalian milih jurusan itu. Apakah benar-benar jurusan itu dibutuhkan sama Indonesia ke depannya? Apa impact ya sih, apa manfaatnya yang nanti bakalan kalian kasih dengan ilmu yang kalian dapat itu. Jadi supaya interviewer itu benar-benar yakin kalau kita itu adalah orang yang dicari sama LPDP untuk bisa jadi pemimpin masa depannya Indonesia. Selain itu ada satu lagi yang ketinggalan, jadilah diri sendiri, atau kenali diri kalian lebih jauh. Jangan nyontoh jawaban-jawaban orang, karena kan sebenarnya udah banyak banget tuh jawaban-jawaban, contoh-contoh jawaban pertanyaan di LPDP. Nah, harapan gue jadi diri kalian sendiri dan jawab seperti apa yang terjadi di diri kalian. Jadi nggak perlu ninggi-ninggiin ataupun terlalu merendahkan. Jadi jawab sesuai dengan porsinya sehingga itu tuh kelihatan diri kita yang asli. Segitu dulu video kali ini seputar wawancara beasiswa LPDP. Kalau kalian masih punya banyak pertanyaan, jangan sungkan untuk DM gue di Instagram, atau juga kalian bisa tulis pesan apapun di kolom komentar. Misalnya nanti bakalan gue balas satu persatu. So, happy watching. Bye-bye.